Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, Redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita akan membahas tentang Koperasi Merah Putih dari Rakyat untuk Rakyat. Sudah hadir di tengah-tengah studio yang nggak asing lagi di tengah-tengah kita, Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Tribun Pak. Ya, Tribuners. luar biasa Tribuners. Pak, ini ngomongin koperasi yang lagi rame Pak ya. Kemarin ada beberapa menteri datang ke Sumsel untuk melaunching Koperasi Merah Putih. Nah, sekarang progresnya gimana Pak? Ya, makasih. Jadi Koperasi Merah Putih ini kan itu berdasarkan impres, baik percepatan pembentukannya maupun sekarang ini justru bagaimana percepatan untuk pembangunan gerai, ya, gerai, gudang, ya, dan kelengkapan lainnya untuk koperasi itu sendiri. Nah, di etape, jadi sekarang dibagi dua etape sampai sekarang etape kedua. Etape pertama kemarin itu pembentukan, jadi Impres nomor 9 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kita alhamdulillah Sumatera Selatan sudah 100% terbentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu yang mempunyai badan hukum, sudah mempunyai akte, itu sebanyak 3.258 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sekarang memasuki etape kedua ini adalah pembangunan. Nah, pembangunan fisik gerai ini berdasarkan Impres lagi. Impres 17 tahun 2025. Ya, jadi tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan alhamdulillah ini bergerak terus teman-teman di lapangan, karena di lapangan kami bukan hanya dinas koperasi yang membidangi koperasi saja yang di daerah. Tapi kita dibantu oleh TNI, kemudian kita punya pendamping bisnis asisten dan PMO. Dan alhamdulillah per hari ini sudah pendataan lahan sudah sampai 1076 lahan yang didata untuk siap untuk dibangun. Gitu. Di Sumsel itu Pak? Di Sumatera Selatan. Ya, tersebar di 17 kabupaten kota. Nanti orang banyak tanya Pak, Koperasi Merah Putih ini bedanya dengan koperasi yang sudah ada di masyarakat itu apa? Terus bidang usahanya nanti apa Pak? Ya, jadi gini, karena koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini ya boleh dikatakan diistimewakan. Karena ide munculnya ini langsung dari Presiden Prabowo. Makanya tadi kami sebutkan sudah mengeluarkan 2 impres, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing berbagai kementerian dan lembaga mengeluarkan surat keputusan, mengeluarkan surat edaran, jadi khusus gitu kan. Bagaimana tujuan utamanya, kalau tujuannya sama seperti dengan koperasi yang sebelumnya yang sudah ada, cuman ini terkhusus karena ini harus dibentuk di seluruh desa dan kelurahan, harus ada gitu kan. Nah, kalau koperasi yang sebelumnya itu mungkin di satu desa tidak ada koperasi. Kalau ini ya boleh dikatakan wajib terbentuk di setiap desa dan kelurahan. Kalau usahanya kita ini mempunyai berbagai gerai ya. Pertama gerai simpan pinjam, kemudian pergudangan, sembako, apotek, klinik itu nanti dijalankan di dalam usahanya, sudah ada ketentuan itu. Nah, koperasi lain mungkin hanya satu jenis usaha, mungkin simpan pinjam saja, kemudian mungkin usaha penjualan sembako. Kalau ini ya bisa 7-7-nya ya menjadi usaha, tapi tidak mesti harus seluruhnya berjalan, bertahap. Jadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bertahap ya, dan insya Allah segala kebutuhan masyarakat bisa terlayani nantinya ke depan. Gitu. Untuk SDM-nya sendiri Pak gimana Pak? Jadi gini, jadi memang benar yang namanya koperasi itu yang pokoknya adalah SDM. Betul. SDM itu kunci utama bagaimana koperasi ini supaya berjalan dengan baik. Dalam pengertian begini,
kalau supaya baik tentunya butuh SDM yang bagus. Nah, SDM yang perlu perkuatan-perkuatan, makanya yang paling pokok yang harus dipersiapkan ini adalah SDM agar pengelolaan usahanya itu berjalan dengan baik. Nah, macam-macam pelatihan ya, baik dibiayai melalui pusat, kemudian melalui APBD ya, kabupaten, provinsi dan kabupaten kota, kita kawal ya. Pelatihan SDM, bagaimana pengelolaan koperasinya, bagaimana juga manajemen usahanya, bagaimana manajemen keuangannya. Kita beri pelatihan. Sekarang masa-masa lagi pelatihan ini. Pengurus kemarin kita pelatihan pendamping. Jadi di samping pengurus itu sendiri, ya kita juga ada pendamping sekarang untuk mendampingi koperasi-koperasi yang ada di desa dan kelurahan. Ada namanya pendamping itu ada PMO, Project Manager Officer, kemudian ada Business Assistant untuk mengawal bagaimana nanti kalau koperasi itu untuk membuka usaha, ya ada pendampingnya, membuat proposal usaha bagaimana. Nah ini ada pendampingan. Jadi harus kita kawal karena ini merupakan impres seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, bahkan ada pendamping untuk mengawal koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Namanya usaha itu kan pasti ada untung rugi biasanya Betul. Pak masyarakat. Nah ini mengantisipasi misalnya usahanya tidak untung kayak gitu, terus ada SDM-nya yang kurang bagus. Nah itu gimana Pak? Sudah diantisipasi belum Pak? Oh ya sudah jelas. Jadi kita juga ini ada mitigasinya juga, ada mitigasi risiko ya. Jadi termasuk usahanya gitu. Karena gini sudah jelas. Contoh, usaha-usaha koperasi itu ke depan ini ya pemerintah mengupayakan terutama kebutuhan pokok yang bersubsidi. Nanti ke depan ini insya Allah koperasi akan dikelola oleh koperasi, ya koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Contoh, katakanlah gas LPG 3 kg itu kan subsidi, mungkin di pangkalan harganya 18.500, ya HET-nya, HET-nya 18.500. Nah, nanti koperasi desa kelurahan Merah Putih, baik dia menjadi pangkalan ataupun subpangkalan, mungkin dia ngambil harganya sekitar ya 14.000 menjual harga 18,5 gitu. Itu kan sudah untung. Ya. Nggak ada letak ruginya ini sebenarnya. Ya. Begitu juga mungkin jual minyak goreng, beras, gula, tepung, banyak kan. Nah, jadi sudah diatur ya. Sehingga masyarakat ini bisa terlayani, mendapatkan harga yang murah, tetapi koperasi tetap untung. Nah, terhadap kalau usaha ini rugi, ya barangkali ini pengelolaannya kurang baik atau fraud, artinya adanya penyimpangan oleh pengurus. Nah ini harus kita benahi, ya, makanya kita kawal. Dan insya Allah risiko kerugian ini sangat kecil. Apalagi sekarang kita pembayaran melalui non tunai semua, ya. Nanti kita begitu, nanti katakanlah kalau koperasi ini mendapatkan permodalan dari perbankan, nah jadi modal yang dari bank ini akan membeli katakanlah sembako langsung ke pusat-pusatnya atau dari ke pabrik gitu kan. Nah, jadi koperasi hanya menerima keuntungan saja, uangnya langsung gitu pinjaman itu. Jadi kalau menurut kami kecil kemungkinan untuk rugi ya. Kalau dengan sistem pembayaran non tunai, harganya jelas, insya Allah itu tidak ada kerugian gitu. Kalau koperasi kebanyakan ada juga simpan pinjam, Pak, misalnya kantor-kantor ada. Nah itu Merah Putih juga ada nggak Pak divisi itu Pak? Ada. Nanti salah satu usaha atau gerai koperasi desa kelurahan Merah Putih ini salah satunya ada simpan pinjam, ya. Jadi ada usaha simpan pinjam, kemudian ada usaha-usaha retail gitu kan, sembako, kemudian apotek, klinik, pergudangan, ya. Itu jadi salah satu usaha koperasi desa kelurahan Merah Putih ini salah satunya adalah usaha simpan pinjam gitu.
Nah, feedback koperasi ini ke masyarakat langsung apa sih Pak? Misalnya kayak ini, bisa nggak masyarakat tuh menitipkan produk yang pertanian, katakanlah bisa. kayak gitu ke koperasi, bisa nggak tuh diakses? Bisa. Jadi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, terutama di pedesaan contohnya, dia bisa sebagai optaker, ya, dan dia juga bisa berfungsi sebagai supplier. Nah, contoh di pedesaan, dia menampung hasil-hasil pertanian. Dia beli hasil-hasil pertanian dengan harga yang baik gitu kan, ditampung oleh koperasi, kemudian koperasi menjual. Modalnya kan, modal koperasi ini kan mulai dari modal sendiri, modal dari dalam, simpanan pokok, simpanan wajib, nanti juga ada dari pinjaman dari perbankan. Nah, terhadap anggota katakanlah punya usaha apa ya? Anggota itu menitipkan produknya di koperasi, tinggal lagi hitung-hitungannya gimana, ya. Jadi anggota tersebut mendapatkan untung, koperasi juga mendapatkan untung, bisa. Nah, jadi itulah salah satu fungsi dari koperasi itu, bagaimana untuk ekonomi di desa dan kelurahan ini bergerak dengan baik, ya. Kemudian memutus mata rantai distribusi sehingga masyarakat bisa terlayani begitu. Untuk persaingan usaha Pak ya, masyarakat yang UMKM lah yang sudah buka usaha duluan itu merasa tersaingi nggak nanti Pak setelah ada Koperasi Merah Putih? Karena Koperasi Merah Putih kayaknya harga lebih murah gitu. Oh enggak, jadi gini, nanti yang jelas kita petakan, karena masing-masing desa dan kelurahan ini kan berbeda-beda potensi yang ada, ya. Ada potensi perikanan bagus, ya. Ada potensi pertanian tanaman pangan, ya. Beda-beda gini kan. Nah, terhadap produk-produk yang sudah ada UMKM menghasilkan produk di suatu daerah, dia nanti kerjasama antara pengusaha UMKM yang mempunyai perorangan dengan lembaga koperasi ini. Nah, jangan sampai ada persaingan begitu. Nah, makanya arah kita bagaimana koperasi ini ketika di suatu tempat itu sudah ada usaha tertentu, ya kita untuk koperasi ini jangan sampai merugikan usaha yang ada. Paling tidak usaha lain begitu, ya. Atau kemungkinan berikutnya adalah kerjasama tadi. Bisa barang UMKM itu dititipkan di koperasi, makanya tinggal hitung-hitungan saja sebenarnya, ya. Makanya arahnya begitu. Jangan sampai dengan keberadaan koperasi di suatu tempat merugikan ada pelaku usaha yang lain gitu. Nggak boleh itu arahnya. Untuk kontrolnya gimana Pak nanti Pak? Ya jelas kita dari pemerintah, dalam hal ini kami dari Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ya kita monitoring dan evaluasi dari kita. Nah, ketika ditemukan hal-hal yang tidak baik di lapangan, ya itu makanya kita nanti ada tim, percepatan pembentukan koperasi juga kita punya, baik di tingkat kabupaten, pusat, provinsi, kabupaten maupun di tingkat kecamatan, Pak Camat sebagai ketuanya juga nanti. Itulah kontrolnya. Makanya penting kita bisa berkoordinasi, kemudian kegiatan monitoring, evaluasi terhadap koperasi-koperasi yang ada gitu. Kita terus dari pemerintahan. Sempat baca di media massa itu dapat permodalan satu koperasi itu Pak, itu Betul. Persisnya berapa itu Pak? Ya. Terus itu nanti digunakan untuk apa itu? Ya. Jadi saya sampaikan di awal tadi, ini sudah memasuki etape yang kedua. Etape kedua ini adalah pembangunan gerai, ya, sesuai dengan Inpres 17 tahun 2025 ini, percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan lainnya untuk koperasi. Ini kan dibangun oleh Agrinas, ya. Agrinas ini sistemnya gini, nanti dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, mengalokasikan dana kepada
desa, kalau untuk desa. Jadi dana desa. Kalau untuk kelurahan DAO nanti. Ya. Jadi dana ini nanti setiap tahun dipotong selama 6 tahun, tenornya 6 tahun untuk mencicil bangunan yang ada, bangunan yang akan dibangun gitu melalui PT Agrinas. PT Agrinas kerjasama dengan TNI di lapangan dibangun gitu. Tapi ini menjadi tanggungan dana desa. Dana desa nanti katakanlah dari Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa 3 miliar katakanlah. Nanti dicicil berapa nilai bangunan itu. Cicil tenornya 6 tahun. Itu sesuai dengan impres itu. Nah, jadi gitulah. Kemudian untuk usaha. Nah, tentunya sudah terbangun gerai nanti operasional untuk usaha. Nah, usaha nanti akan dibiayai oleh bank-bank himbara. Pinjaman bentuknya. Pinjaman kalau dulu bunganya sampai 6%, tapi kita tunggu ada mungkin insya Allah ada regulasi lagi gitu untuk kemudian untuk koperasi-koperasi tadi. Yang jelas dengan keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, masyarakat atau koperasi itu tidak terbebani, mulai dari bangunan kantornya, ya, gerainya maupun nanti usahanya gitu. Jadi sekarang ini etapa kedua pembangunan kantor, ya, gerai. Nah, mungkin selanjutnya nanti untuk usaha, pinjaman dari bank nanti. Oh, pinjaman dari bank ya. Berarti masyarakat bisa pinjam juga di Koperasi Merah Putih? Oh, bisa, betul. Nah, jadi makanya itu tadi ada unit usahanya, salah satu unit usaha yang usaha simpan pinjam. Nah, gitu. Plafonnya ada nanti plafon perbankan kalau dulu sampai 3 miliar. Oh. Ya. Tapi bukan berarti 3 miliar itu harus dihabiskan, enggak. Itu sesuai dengan kebutuhan. Makanya nanti ke depan ini kan melalui pendamping kami bisnis asisten itu untuk mendampingi bagaimana untuk pembuatan proposal bisnisnya. Nah, ketika dia mengajukan usaha, ya nilainya kan nanti dinilai oleh bank juga. Dia apakah layak dia membuka usaha tertentu dengan modal sekian, itu ada penilaian bank. Nah, itu hanya plafon saja sampai 3 miliar. Kalaupun nanti usahanya cukup 100 juta pinjaman gitu. Mungkin untuk pengembangan berikutnya nanti tinggal dihitung lagi bagaimana sistem bunganya gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan pinjaman itu. Oke. Kalau di Palembang sendiri misalnya Pak ya, itu setiap kelurahan pasti ada gitu Pak? Ada, betul. Ya. Masyarakat bisa jadi mitra berarti Pak? Betul. Jadi gini, tadi menyangkut Kota Palembang ini ada 107 kelurahan. Dan sudah ada semua koperasi desa kelurahan, koperasi kelurahan Merah Putih Kota Palembang. Ya. Terhadap masyarakat, koperasi ini kan melayani anggota, ya? Melayani anggota, karena prinsip koperasi itu untuk melayani anggota. Nah, makanya menghimbau seperti ini, luar biasa nih Pak Wali Kota ini. Pak Wali Kota ini menginstruksikan agar seluruh PNS untuk masuk koperasi. Koperasi Merah Putih ini, Pak Wali. Jadi ketika dia berkedudukan di suatu kelurahan, nah makanya sesuai dengan KTP tadi, dia untuk menjadi anggota koperasi. Karena apa? Ketika dia masuk sebagai anggota koperasi, tentunya ini menjadi modal. Ada modal karena di dalam koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib. Bisa ke koperasi itu anggota. Dan sebaliknya, dia akan terlayani. Karena koperasi ini kan melayani anggota gitu kan. Nanti kalau sudah punya modal, mungkin bisa salah satu yang tadi untuk pinjam ke koperasi. Jadi salah satu unit usaha yang usaha simpan pinjam. Gitu. Bisa. Ke depan Pak, setelah tahap 2 tadi, apa lagi Pak? Ya, setelah tahap kedua, tadi sekilas sudah saya sampaikan, nanti usaha. Usaha Pak ya? Nah, jadi ya yang jelas yang namanya koperasi ini harus ada usaha. Karena ini lembaga ekonomi yang di dalamnya adalah usaha. Makanya tadi mungkin disebut juga etapa ketiga barangkali nantinya.
bagaimana koperasi ini untuk menjalankan usaha. Makanya usaha tadi untuk permodalan tadi ada 2 sumber, baik dari sumber dari dalam, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela mungkinan, dan nanti ada pinjaman dari perbankan. Itulah untuk menjalankan usaha. Nah, mengenai usaha apa yang dijalankan, silakan nanti para pengurus koperasi itu mengadakan rapat, usaha apa yang dibentuk, atau sesuai dengan potensi daerah masing-masing begitu. Apakah dia usaha sembako, apalagi di pedesaan mungkin nanti untuk penjualan pupuk, kemudian penampungan hasil petani, ya, baik tanaman pangan, mungkin juga perikanan, hasil-hasil ikan bisa ditampung gitu kan. Karena dia mendapatkan modal dari hibaran nanti begitu. Targetnya Pak, target koperasi itu sudah buka gerai itu kapan Pak kira-kira? Ini kalau pembangunan ini sampai Januari. Setelah itu, walaupun sebenarnya gini, kita juga punya data. Sudah ada sebenarnya sudah menjalankan usaha, gitu kan? Nah, sudah menjalankan usaha itu sekitar 250 unit usaha yang ada di Sumsel saat ini. Mereka sudah menjalankan usaha, ya, dan usaha mereka ini terkadang ada kantornya, ada kantor yang punya milik anggota, ada dia pinjam mungkin kalau di daerah mungkin punya pemerintah desa bisa dibukanya. Ada juga yang di rumah pribadi, ada juga di rumah pribadi. Sudah berjalan ini usahanya, sudah ada di beberapa daerah di Sumatera Selatan sudah berjalan. Sementara nanti akan dibangunkan kantor gitu. Itu kalau memungkinkan kalau ada lahan, ya enggak. Karena data sampai saat ini 1076 ya udah siap bangun. Ini terus untuk memenuhi target. Kalau kita hitung-hitung itu sekitar 34% baru di Sumatera Selatan. Itu petugas kita terus mendata sampai saat ini. Nah, itulah nanti yang jelas tahap berikutnya adalah kita menjalankan usaha agar kebutuhan anggota ya bisa terpenuhi, kemudian dengan harga yang terjangkau, itu yang kita itu. Jadi ke depan ini tidak lagi ada istilahnya pupuk langka, minyak langka, gula langka. Itu fungsi dari koperasi yang itu. Tujuan dari pemerintah terutama Bapak Presiden ya untuk memutus rantai distribusi dan terutama yang masalah banyak kelangkaan ini. Oke. Closing statement Pak, harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dengan kesiapan Koperasi Merah Putih ini Pak. Ya, jadi harapan pertama saya menghimbau pada masyarakat, ya, karena kita ini kan tinggal kalau di kota itu tinggal di kelurahan, ya, mungkin di kabupaten ada di desa. Ya. Silakan masuk menjadi anggota koperasi. Ya, karena di sanalah kita akan membesarkan lembaga ini dan menguatkan ekonomi kita. Ya, tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan, kemudian ketahanan pangan. Itu tujuan utama dari Koperasi Desa Merah Putih. Itu pertama. Ya, jadi himbauan terhadap masyarakat untuk masuk. Kemudian yang kedua, untuk pengurus. Nah, pengurus ke depan jalankanlah koperasi ini dengan baik, sesuai dengan norma-norma, etika, peraturan-peraturan yang ada sudah banyak kita. Kemudian terus belajar. Ya. Banyak media, beberapa media yang bisa, baik media sosial, kemudian kita bisa belajar juga tatap langsung, ya, tatap muka langsung. Nah, jadi teruslah belajar pengurus ini untuk atau bekal, ya, tentunya pelajaran mengenai koperasi gitu kan, bagaimana untuk mengelola koperasi dengan baik, bagaimana sistem manajemennya, sistem keuangan, belajar terus gitu, sehingga dengan kuatnya kelembagaan ini termasuk SDM, ya, tentunya yang kita harapkan adalah koperasi ini berjalan juga sesuai dengan aturan dan insya Allah anggotanya akan terlayani dengan baik juga gitu.
Oke, terima kasih banyak Pak Amir Terima sudah kasih. hadir di studio Tribun Sumsel. Mudah-mudahan bermanfaat buat pembaca Tribun. Amin. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Bapak Insinyur Haji Amiruddin Mesih, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kita bisa ikut menjadi anggota koperasi Merah Putih dan ikut sejahtera ya. Karena harga-harga yang ditawarkan koperasi Merah Putih ini jauh lebih murah dari harga pasar. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dengan isu-isu yang lebih hangat. Wassalamualaikum.